Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6460, Suara dari dalam makam kuno. Penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi juga memimpin semua orang di Istana Surgawi Tubuh Ilahi dan mendekati Chu Feng. Teman muda Chu Feng, apakah menurutmu makam kuno ini hanya sebuah ujian? Apakah kau merasakan sesuatu yang istimewa tentang tanda jimat itu? Tanya penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Sebenarnya dia masih sedikit khawatir karena tanda jimat itu telah menyatu dengan tubuh Chu Feng dan orang-orang penerima warisan lainnya. Dia telah bertanya pada Yuan Yanri dan mengetahui bahwa tanda jimat itu, meskipun tidak di permukaan, tercermin dalam jiwa. Tetapi dia tidak dapat mengetahui apa fungsi tanda jimat itu, jadi dia datang untuk bertanya pada Chu Feng. Seharusnya ini hanya percobaan, aku belum merasakan efek tanda jimat itu saat ini. Aku hanya bisa merasakannya dan sulit untuk dihapus, kata Chu Feng. Melihat penyelidikannya tidak membuahkan hasil, penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi berhenti bertanya. Saudara Chu Feng, sampai jumpa di Sungai Surgawi ke-9, Yuan Yanri melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng atas nama Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Kakak Yanri, para senior, jaga diri, Chu Feng juga membalas salam. Tidak seperti klan abadi Zhao dan Ye, Istana Surgawi Tubuh Ilahi bermaksud untuk langsung memasuki Sungai Surgawi ke-9. Sampai jumpa di masa depan, aku tidak tahu kapan, mungkin kita bahkan tidak akan bertemu lagi. Lagi pula, dunia ini begitu luas, sehingga tidak semua perpisahan akan berujung pada reuni. Pada saat ini, Xin Wang juga mendekati Chu Feng. Apakah kamu akan pergi juga? Tanya Chu Feng. Kau tidak pergi? Tanya Xin Wang itu. Aku masih punya hal yang harus dilakukan, kata Chu Feng. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Xin Wang. Sampai jumpa lagi, kata Chu Feng. Sampai jumpa lagi, setelah mengatakan itu, Xin Wang itu pun pergi. Dalam sekejap mata, hanya kerabat dan teman Chu Feng yang tersisa. Yuer, bagaimana perasaanmu sekarang? Chu Feng menatap Xiao Yuer dengan khawatir. Meskipun Xiao Yuer tidak melawan Song Yun secara langsung, dia telah memperlihatkan kekuatan yang dahsyat sebelumnya, jadi tubuhnya masih terpengaruh sampai batas tertentu. Kakak, aku baik-baik saja. Xiao Yuer tersenyum cerah pada awalnya, tetapi kemudian tampak malu. Aku hanya minta maaf karena tidak bisa membantumu kali ini. Gadis bodoh, bagaimana kau bisa belajar bicara omong kosong? Kenapa kau minta maaf? Kenapa kau tidak membantuku? Jika bukan karena kamu dan saudara Xiaoyu, konjungsi 7 bintang ini tidak mungkin terjadi. Jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan, Chu Feng menghiburnya sambil tersenyum. Chu Feng memperhatikan Xiao Yuer tumbuh dewasa, jadi dia lebih memanjakan Xiao Yuer dibandingkan teman-temannya yang lain. Sebenarnya, apa yang dikatakan adikku benar, kita memang berkontribusi banyak, tapi kita juga mendapat manfaat. Tetapi jika bukan karena Anda yang membuka formasi pengorbanan, kita semua akan mati, dan kita tidak akan dapat memberikan manfaat apapun. Setelah Xianhai Xiaoyu selesai berbicara, dia menatap Xiao Yuer lagi. Tapi, saudari, aku harus sedikit mengkritikmu. Apa gunanya minta maaf?
Kalau kau benar-benar merasa tak mampu membalas budinya, menikahlah saja dengan saudara Chu Feng. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Xiao Yu'er memerah. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Dia meninju dada Xianhai Xiaoyu dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat saudaranya terpental jauh. Wajah kecil Xiao Yu'er semerah apel, dipenuhi amarah, dia benar-benar marah. Dia lalu berkata kepada Chu Feng dengan malu, "Kakak, jangan dengarkan omong kosong kakakku. Dia hanya suka bicara omong kosong." Tapi saat ini, kakek Xiao Yu'er berkata, "Kenapa kamu bicara omong kosong? Kurasa Xiaoyu benar." "Oh, kakek, kenapa kakek ikut bersenang-senang?" Xiao Yu'er terdiam. "Yu'er, kakek sudah menjelaskannya hari ini, aku hanya mengakui Chu Feng sebagai menantuku. Jika kau tidak menikah dengannya, aku tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang," kata kakek Xiao Yu'er. Xiao Yu'er tersipu, tetapi dia tidak punya pilihan selain datang kepada orang tuanya dan berkata, "Ayah, ibu, tolong jaga kakek. Itu kakekmu, aku tidak bisa mengendalikannya, dialah yang mengendalikanku," kata ayah Xiao Yu'er. Ibu Xiao Yu'er juga tertawa diam-diam. Pada saat ini, Xianhai Xiaoyu terbang kembali dan berkata, "Adikku, apakah kamu masih berpikir bahwa saudaraku Chu Feng tidak layak untukmu? Kukatakan padamu, saudaraku Chu Feng adalah penyelamat klan Xianhai kita. Aku tidak punya cara untuk membalas kebaikannya, jadi aku akan membalasnya dengan nyawaku sendiri. Jika kau tidak mau, aku akan menikahi saudara Chu Feng atas nama klan Xianhai kita." Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Yu'er segera menunjukkan senjata ajaibnya. "Dasar saudara bau, kau makin keterlaluan saja kalau terus bicara omong kosong. Oh, kakak Chu Feng menyelamatkanku. Adikku cemburu dan ingin membunuhku untuk membungkamku." Xianhai Xiaoyu berteriak minta tolong, tetapi dia terbang menjauh dengan cepat dan Xiao Yu'er malah mengejarnya. Tidak ada yang menghentikan mereka, karena keluarga mereka telah lama terbiasa dengan kakak beradik ini. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini di alam spiritual Chu Feng, Egi juga tersenyum dan berkata, "Chu Feng, ratu ini menyetujui pernikahanmu dengan Yu'er." Chu Feng agak tidak berdaya. "Nyonya Ratu, tolong berhentilah membuat masalah." "Chu Feng, Chu Feng, Yu'er gadis yang baik, kenapa kamu tidak tergerak sama sekali? Aku, sang ratu, mengatakan yang sebenarnya. Ngomong-ngomong soal bakat, Yu'er lebih dari sekadar tandinganmu. Apa kau tidak melihat mata Yu'er tadi? Tak hanya indah, auranya juga sangat kuat. Dilihat dari ratu ini, kartu trufnya mungkin tak lebih lemah dari garis keturunanmu yang kejam. Kalau kita kesampingkan bakat dan bicara soal penampilan, ada perbedaan besar antara kamu dan Yu'er. Kamu cuma kodok yang mencoba makan daging angsa," kata Egi. "Kenapa kamu malah menyerang pribadi saat bicara? Apa aku seburuk itu?" tanya Chu Feng tanpa daya. "Kamu tidak jelek, itu karena Yu'er sangat cantik. Dibandingkan dengan itu, kau terlihat seperti kodok." Egi menertawakan dirinya sendiri setelah mengatakan itu. "Ratuku tersayang, cepatlah sembuhkan lukamu." Chu Feng tak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan. Egi tidak berkata apa-apa lagi pula lukanya belum sembuh. "Saudara Chu Feng, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Bai Yunqing mendekati Chu Feng.
Dia tidak berniat pergi. Kemanapun Chu Feng pergi, dia akan mengikutinya. Setelah itu, Chu Feng juga menceritakan rencananya, meskipun nyawa klan Dewa Roh terselamatkan, mereka masih sangat lemah dan tertidur lelap dan akan sangat sulit untuk pulih seperti sebelumnya. Meskipun Bai Yun King mewarisi warisan Dewa Pengobatan, dia tidak berdaya dan kemampuan Chu Feng juga terbatas. Dia berencana untuk membawa klan Dewa Roh menemui Dewa Roh untuk melihat apakah Dewa Roh punya cara untuk menyembuhkan mereka. Namun, Chu Feng merasa bahwa membawa orang menemui Dewa Roh bukanlah ide bagus, jadi dia meminta Bai Yun King dan klan Xianhai untuk kembali ke klan Naga Totem terlebih dahulu dan bersatu kembali dengan orang-orang mereka. Semua orang menuruti kata-kata Chu Feng dan terbagi menjadi dua kelompok. Xiao Yuer dan yang lainnya pergi ke klan Naga Totem, sementara Chu Feng pergi mencari Dewa Roh sendirian. Namun, mereka semua meninggalkan cara untuk saling berkomunikasi. Jika Chu Feng membutuhkan bantuan mereka, dia akan langsung memberitahu mereka. Pada saat yang sama, di langit berbintang tempat makam kuno itu berada, makam kuno itu masih ada. Namun, jauh di dalam makam kuno, di ruang yang sebelumnya telah dibelah Chu Xuanyuan, ada dunia spasial lain yang tersembunyi. Itu adalah langit berbintang yang lain, tetapi bintang-bintang di sini tidak semati bintang-bintang di makam-makam kuno. Langit penuh dengan bintang, bersinar terang, yang agak mirip dengan pemandangan galaksi ke-9. Tiba-tiba, suara yang sangat dalam terdengar, yang dapat didengar di seluruh langit berbintang. Pemuda bernama Chu Xuanyuan itu benar-benar tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Seharusnya aku mengirim raja ini lebih awal untuk memberinya pelajaran. Itu suara seorang laki-laki, seakan-akan itu bukan suara manusia, tetapi lebih menyerupai langit berbintang yang mengandung kekuatan tak terbatas. Namun kemudian, suara tua lain terdengar di langit berbintang ini, juga menyelimuti langit berbintang. Meski sudah tua, suaranya lebih keras daripada suara lelaki tadi. Itu ayah pewarisku, kenapa kau mencoba menyentuhnya? Suara lelaki itu terdengar lagi, mengapa siku Anda ditekuk keluar? Aku tidak terlalu peduli padamu. Aku hanya tahu dia ayah dari pewarisku. Kau tidak boleh menyentuhnya, kata suara keras itu. Baiklah, baiklah, semuanya sudah pergi. Apa yang kalian perdebatkan? Jika aku benar-benar ingin menemukannya, aku harus memasuki sungai surgawi ke-9. Pada saat ini, terdengar suara wanita. Jika Chu Feng dan yang lainnya ada di sana, mereka akan mendapati suara kedua orang yang disebutkan di atas sangat asing. Namun suara wanita itu akan terasa familiar dan itu adalah suara prihantu yang memberikan warisannya kepada Xian Miao Miao. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.